Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kami mau sapa dulu shalom bagi kita semuanya. Shalom, lambaikan tanganmu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Haleluya, belum semuanya saya lihat di sini masih 100 orang, kurang lebih 5.000 orang ada di sini. Oh, haleluya. Lambaikan tanganmu, haleluya. Berikan salam dong kanan kirinya biar kita nggak kaku-kaku amat ya. Salam, halo, shalom, selamat beribadah gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempersembahkan suara kita, pujian kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, oh Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan lagi, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan, Engkau adalah Raja yang kami agungkan di tempat ini. Mari katakan lagi, Yesus. Yesus sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan lagi, Yesus.
Saya undang kita semua jemaat Tuhan berdiri pelan-pelan. Sembari kau tetap menyembah Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Yesus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja kami. Kami puja Engkau Raja mulia. Hanya Kau Raja yang layak terima sembah kami, Tuhan. Inilah tanda penghormatan kami kepadamu, Tuhan. Setiap suara pujian, tarian, bahkan tubuh yang hari ini masih ada, bahkan tubuh yang masih sempurna ada bagi kami. Tuhan, kami mau persembahkan untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami mau dilawat lebih lagi oleh kuasa-Mu, sehingga kami boleh Tuhan pulang dengan keadaan yang berbeda. Berbeda karena Tuhan, yaitu hidup kami lebih baik lagi, diubahkan, bahkan diubahkan lebih lagi seperti kehendak-Mu, seperti kemauan-Mu Bapa di surga. Kami yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus, kami akan sembuh, kami sembuh, dan kami akan melompat bergirang bagi nama Tuhan, memuji Tuhan. Kami apapun persoalan hidup kami saat ini, apapun yang tidak bisa kami utarakan saat ini di hadapan-Mu, kami bawa dengan segala kehormatan kami bagi-Mu. Kami bawa segala persoalan hidup kami di hadapan-Mu, karena Tuhanlah jalan keselamatan, karena Tuhanlah jalan keluar, karena Tuhanlah yang akan menolong, menopang, menguatkan, bahkan membebaskan kami dari
menyeret setiap ikatan. Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih terus ibadah ini. Engkau yang berkuasa, namamu ditinggikan dan diagungkan. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan lagi, sebab sukacita surga ada di tempat ini, amin, haleluya. Sukacitamu mengalir bagi kami Tuhan, haleluya. Yes Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saya mau hanya jemaat saja katakan pujian ini. Katakan, terima, amin. Katakan lagi, terima. Serukan bagi Tuhan, amin. Yes, sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Katakan lagi haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, amin Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Katakan lagi haleluya, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, haleluya. Kau
jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi kita ulangi dari awal ya. Katakan dengar. Nanti yang jawab kaum bapak, kaum pria ya. Oke, haleluya. Dengar. Nama saya. Kaum pria jawab. Apa jawabanmu? Jawab. Suara kaum pria yang merasa dirinya pria. Haleluya. Jawab dia. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Hari ini, sekarang ini kaum ibu dan kaum wanita. Amin. Apa jawabanmu kaum wanita? Haleluya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Semua kita katakan ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Kita jawab ya bagi Tuhan, amin. Apapun Tuhan bilang hari ini, apapun Tuhan pesankan di hati kita hari ini, just say ya, yes gitu. Yes Tuhan gitu. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ada di sini, kita memilih untuk taat dan setia karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Tuhan, ada saat
hidupku. Sampai ku menutup mata, ku akan tetap kasihimu. Ku hamba-Mu yang Jesus, biar Kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia, biar Kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kedarata pasyaka dalai-dalai. Engkau baik Tuhan. Oh kedalayana masyaka dalalaya. Sheked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 e. Engkau teramat baik. Tak terukur kasih setiamu, tak terukur cintamu Tuhan. Tiada layanan nama syakararara. Kededede layana cintamu gak terbatas Tuhan. Syukur kedalayana nama syakararara. Dalam lembah kekelaman, saat ku jatuh dan tak bangun, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Dalam lembah kekelaman, dalam saat ku terjatuh, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Dalam lembah kekelaman, dalam saat ku tak berdaya, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Oh, hianana masyakaralaya rabo. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Karena ketika hadirat-Mu nyata, perbuatan-Mu besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Speak, berbicara ya Roh Kudus. Sembuhkan yang sakit, berikan jalan keluar bagi mereka yang mencari jalan keluar. Dan kami percaya, pagi siang hari ini ada sesuatu besar yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ini sepanjang hari ini banyak yang berdoa gitu ya. 2 negara 2 bangsa akan berdoa sampai pagi kayaknya ya. Tapi untungnya Tuhan kita bukan penggemar bola. Kalau dia penggemar bola bingung siapa yang mau dimenangin nanti malam, nanti subuh. Sekedar bercanda gitu. Suatu waktu saya sama papa saya nonton Piala Dunia. Saya ingat banget waktu itu. Papa saya pegang Brasil dan saya pegang Argentina. Dan hari itu adalah hari di mana Brasil dan Argentina sedang bertanding. Dan seingat banget, saya bilang sama papi saya, "Pi, menang 1-0. Ternyata Argentina mencetak gol 1-0. Papi saya bangkit dari kursinya. Dia lempar asbak sama saya. Anak gak tahu diri, gak hormat sama orang tua. Yang main bola siapa, yang tidak hormat siapa. Jadi kalau ada bola, saya sama papa saya agak kejauhan. Kenapa? Takut jadi anak yang tidak hormat itu ya. Sampai sekarang udah jadi penggemar Brasil dan saya tetap Argentina gitu. Meskipun saya nggak tahu siapa yang bakal menang, ya. Tapi saya nggak berdoa buat itu.
karena saya nggak dapat piala dunianya. Haleluya. Nah, Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bicara tentang syukur, tentang bersyukur. Dan ini adalah hal yang saya alami dan saya sangat diberkati. Dan yang paling menarik adalah kisah ini saya cari-cari, kok gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba 2 hari yang lalu ketika saya baca rutin pagi Alkitab, lalu ketemulah ayat ini. Kita buka sama-sama kitab kita dalam Ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Ulangan pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau sudah mendapatkan, bisa saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca Alkitab kita secara bergantian. Saya 23, Bapak Ibu 24, dan seterusnya. Dan kita akan baca 29 bersama-sama. Ulangan pasal 3, 23, saya terlebih dahulu. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan, demikian. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik, yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke arah barat, ke utara, ke selatan dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tema saya hari ini bicara tentang hidup dengan bersyukur. Sometimes kadangkala rasa syukur yang sejati jarang lahir dari mendapatkan semua yang kita inginkan. Next. Maksudnya apa? Seringkali bahwa kita itu merasa ada sesuatu yang kita terima lalu kita bersyukur. Tetapi ada kalanya kita nggak punya rasa syukur yang sejati ketika kita tidak terima apa-apa. Kita dapat proses yang nggak enak gitu ya. Kita gagal dalam sesuatu. Kita dapat sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, siapa yang gak kenal Musa? Musa yang berani, lalu dia melakukan pembunuhan, dia kabur ke padang gurun, lalu dia ketemu Tuhan. Ketika dia ketemu Tuhan, hatinya bergetar. Satu-satunya orang di Alkitab yang berani nanya sama Tuhan, siapa namamu? Dan Tuhan menjawab dengan nama kudusnya, aku adalah aku, I am who I am. Ini Musa. Firman Tuhan ngomong pada Musa pada waktu itu, ketika dilihat semak belukar yang menyala. Dia katakan, kamu akan memimpin bangsa keluar dari Mesir. Dan firman Tuhan katakan sama Musa, aku akan memimpin kamu untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Musa, seorang pemimpin yang luar biasa. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika dia ada di Mesir, lalu 10 tulah, lalu dia lewat laut yang terbelah. Wah, itu keren banget. Ya, bahkan bangsa-bangsa di sekitar itu takut dan gentar. Kenapa? Karena Allah menuntun bangsa Israel.
melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat dahsyat sekali. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia pada waktu itu yang melihat hal yang seperti yang Tuhan perbuat kepada Musa dan orang Israel. Musa bukan pribadi yang biasa-biasa saja, tetapi pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi hari ini kita belajar tentang hidup dengan bersyukur dalam konteks ayat ini. Tentang Musa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Musa dengan segala sesuatunya yang luar biasa, tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Musa. Kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Sama kalau nanti ya, Messi main bola, tiba-tiba udah detik dia cedera. Dia bisa masuk tapi dia gak berhasil ngangkat piala. Itu kayak Musa begitu. Bukan mentang-mentang namanya sama ya, Messi sama Musa ya, enggak juga. Ya. Karena saya lihat di sini banyak penggemar Messi. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu, Musa dengan segala atribut yang luar biasa. Lalu firman Tuhan katakan dalam 23, dia katakan bahwa cukup kasih karunia-Nya yang Tuhan kasih, tetapi aku sendiri enggak bisa masuk ke tanah perjanjian, Musa dan Harun. Bayangkan kalau itu kita. Kita jadi orang yang paling setia di bumi ini. Kita jadi orang yang paling luar biasa yang Tuhan pakai. Tapi Tuhan tidak izinkan kita untuk masuk tanah perjanjian. Saya ketika baca ini saya bilang aduh. Berdoa buat gereja. Lalu Tuhan katakan gereja ini akan jadi besar yang luar biasa. Tapi kamu gak ngelihat gereja ini besar. Itu sakit ya minta ampun. Tetapi kalau kita baca hari ini 3:23-29, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Musa untuk berbantah dengan Allahnya. Apa artinya bersyukur bagi Musa? Dari sini kita belajar yang pertama, bahwa Musa dalam ayat 3:23 dikatakan cukup kasih karunia. Juga pada waktu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Cukup saja Tuhan kasih karunia ini bagi Musa. Kenapa? Karena Musa tahu bahwa dia melakukan dosa di masa Meribah. Dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12. Kita tahu kisah ini ketika bangsa Israel kepala batu. Ini Bapak Ibu, ini ayatnya pemimpin sebenarnya. Deg-degan kita nih kalau pemimpin. Pak Gembala, Ibu Gembala, Ketua Komsel atau Anda pemimpin perusahaan. Ini kesalahan jemaat, kesalahan kepala batunya umat kena ke pemimpin. Umatnya haus. Lalu protes, di Mesir itu lebih enak daripada di sini. Lalu Tuhan bilang berbicara kepada batu itu. Lalu Musa emosi. Orang yang paling lemah lembut hatinya, dia bisa emosi. Dia pukul dan batunya terpecah. Lalu firman Tuhan katakan dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Ungkapan rasa bersyukur Musa adalah ketika Musa tahu dengan jelas apa kesalahannya. Apa proses yang harus dia terima. Dari sekian banyak perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel lewat Musa, satu kesalahan, satu emosi, karena sikap orang Israel yang kepala batu, sampai Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa katakan, aku sampai mohon kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan tetap katakan tidak.
Bisa bayangkan rasanya? Kalau Anda dan saya adalah Musa. Berkeliling, dikasih orang-orang yang kepala batu gitu ya. 40 hari jadi 40 tahun lamanya. Muter gitu. Ya, dengerin omelan, dengerin bantahan, dikhianati, bukan cuma difitnah. Selama bertahun-tahun dia tetap sabar. Bahkan saking marahnya emosi Tuhan, lalu dia buat bumi itu terbelah, Korah dan Datan. Lalu ada penyakit sampar. Sampai Musa lagi datang ke Tuhan, dia alat tulis dengan tangannya 10 perintah Tuhan lo batu, saking emosi dipecahkan. Musa, kelakuan orang Israel yang kepala batu, yang merasa lebih enak di Mesir daripada bersama dengan Allah, berjalan dengan Allah. Lalu Musa katakan, dia emosi, dia pukul. Lalu Tuhan katakan, Musa, kamu melanggar kekudusanku di depan mata orang Israel. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dan Alkitab tidak mencatat Musa marah. Enggak. Dia, oke. Hal yang tidak enak yang harus diterima Musa. Pertanyaannya adalah, apakah dia tetap bersyukur? Ya. Dia nggak terima, Pak Bu, titik akhir dari tujuan Musa cuma satu ya. Tujuan akhir dari Musa cuma satu. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Itu doang tugasnya. Anda dan saya kalau jadi seorang pemimpin, tugas kita cuma satu tuh. Itu kenapa Messi nangis-nangis kan, wah gitu ya. Kenapa? Karena dalam usia yang keberapa? 39 tahun berhasil membawa Argentina ke final Piala Dunia. Wah, senang yang minta ampun. Itu cuma tujuan akhir. Musa punya tujuan akhir dengan jelas bahwa engkau diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Tapi yang menarik ini Bapak Ibu. Ketika Allah ketemu dia di semak belukar, yang tuntun orang Israel masuk tanah perjanjian bukan Musa, tapi akunya gede. Musa disuruh untuk mengeluarkan dari Mesir, tapi aku akan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kisah ini ketika saya baca, Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Dengan rencana yang indah, rahasia yang luar biasa. Sehingga Musa masuk dalam rencana Allah tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti. Hanya Allah yang tahu. Tapi Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Satu-satunya kisah yang besar yang bisa dilihat dari berbagai macam agama. Kisah yang luar biasa yang dicatat oleh agama-agama besar. Tetapi pribadi ini tidak masuk tanah perjanjian. Karena melakukan satu kesalahan, satu dosa. Dosanya apa? Melanggar kekudusan. Dan Musa tahu itu. Dan Musa bermohon kepada Tuhan supaya dia kalau boleh bisa masuk tanah perjanjian. Yang kedua, hidup dengan bersyukur itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan dan memiliki titik cukup. Hidup rasa bersyukur itu
tahu batasan kita. Anda gak bisa paksa Tuhan kalau Tuhan sudah bilang tidak. Anda gak bisa paksa Tuhan kalau Tuhan sudah tutup. Dan itu gak enak Bapak Ibu. Sebagai pribadi yang mengalami tantangan dan proses nabi besar, orang yang luar biasa. Lalu Tuhan katakan, tidak. Itu gak enak. Dan Musa mengakui kedaulatan Tuhan. Oke Tuhan. Iya Tuhan. Aku tahu artinya cukup. Sesuatu yang kita belajar hari-hari ini. Kadang kita dapat berkat baru kita bersyukur. Kadang kita dapat kesehatan baru kita bersyukur. Tetapi ketika Tuhan katakan, nak, enggak ya. Maaf ya, enggak. Tapi di Alkitab enggak bilang maaf Tuhan. Dia murka. Dia bilang cukup ya. Alkitab menjelaskan yang menarik. Dikatakan dia cuma sekedar lewat. Dia enggak peduliin. Artinya, kata murka itu dia enggak peduli apa ucapan Musa. Musa lakukan banyak hal, tapi Allah tidak peduli. Apakah Musa marah? Enggak. Dia tahu kedaulatan Tuhan. Dan dia tahu rasa titik cukupnya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya baca ayat ini, ternyata bukan cuma Musa yang dapat titik cukup. Bukan cuma Musa yang dapat kata tidak. Ada satu pribadi lagi yang Tuhan diam saja ketika ia berdoa, ya Bapakku, lalukan cawan ini dari padaku. Seringkali kita itu mau jawaban Tuhan itu sesuai dengan jawaban kita. Bener kan? Kita doa sekuatnya. Kita mau Tuhan ngikutin apa yang kita mau. Tapi ketika Tuhan bilang enggak, lalu kita ngambek sama Tuhan. Tuhan, gue udah pelayanan. Gue udah buka pelayanan, gue udah mati-matian. Gue udah keluarkan energi, tangisan, uang, keluarga bahkan. Tapi kenapa gue katakan tidak? Di saat itulah tingkat tertinggi dari doa kita adalah bersyukur. Rasa syukur. Kenapa saya bawa ini? 3 minggu yang lalu saya mengalami hal yang di luar kemampuan saya. Tante. Jumat 3 minggu lalu kami ngadakan komsel. Namanya juga komsel pelajar gitu ya. Datang seenaknya, pulang seenaknya. Udah kayak jalangkung gitu. Ya. Ya datang, lalu tiba-tiba malam dia bilang gini. Kita makan yuk. Ini anak-anak muda jam 9 malam suruh makan. Saya temenin ke salah satu tempat fast food. Kita makan jam 9 malam. Ngemil bahasanya. Tapi isinya kentang, ayam, ngemil anak zaman sekarang gitu ya. Jam 9 malam sampai jam 11. Jam 11 kita pulang. Lalu mobil anak saya gak bisa masuk karena mobil di klaster kami itu pada pinggir-pinggir gitu. Saya bilang sudahlah, ayo tinggal jalan. Saya keluar sama istri saya gitu. Ketika saya jalan tiba-tiba saya batuk. Reak pas saya buang, kenapa batuk saya berwarna gitu ya. Berwarna gitu. Ketika berwarna, lalu saya pegang hidung saya. Pas pagar saya lihat hidung saya sudah berdarah. Gitu.
Saya nggak pernah mimisan. Saya nggak pernah mimisan. Saya bilang sama saya, ada darah. Jam 11 malam. Lalu sibuklah. Tidak pernah pengalaman, tapi kita punya gadget. Punya Google dan namanya GPT. Lalu mulailah dicari. Kalau mimisan, apa yang harus dilakukan. Dan Google menjawab, GPT menjawab. Dan saya praktekin. Jam 11, kata saya kalau setengah jam selesai harusnya. Jam 12 tidak selesai. Darah, batuk, darah, keluar darah dari hidung. Jam 12. Lanjut ke jam 1. Keluar darah, tidak berhenti, batuk berdarah. Jam 2, keluar darah gumpal, batuk lagi, darah lagi. Jadi saya nggak bisa, saya begini terus, kenapa? Karena keluar gitu. Sumpel keluar, batuk keluar, darah. Dan saya langsung pakai ayat Alkitab. Hidupku bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Udah begitu ya? Ya, sudah berdarah-darah gitu ya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku masih diberikan hidup, maka aku harus berbuah, tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, darah, batuk lagi. Saya Sabtu harus ngajar dan dia udah nggak tahu jam 2 pagi darah keluar terus keluar. Sedang Tuhan kenapa? Ini Tuhan, dan saya berdoa untuk saya tidak mau pingsan. Karena yang sudah-sudah saya pernah pingsan karena darah. Dan saya pegang Tuhan, saya berbahasa roh. Semua situasi rumah saya berubah. Kenapa? Karena darah Pak Bu. Kalau darahnya netes sih, pelan-pelan sih saya masih bisa terima ya. Ini kayak kunciran. Ditahan keluar gitu. Ditahan sini, keluar dari sini. Gitu. Waduh semuanya. Desa sibuk, maka mau dibilang pucat gimana? Mau dibilang takut, ya takut juga. Pak Pendeta juga bisa takut kan? Apalagi istri Pak Pendeta gitu ya. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu apa yang terlintas? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Syukur Tuhan, terus darah. Syukur Tuhan, aku bersyukur. Syukur. Jam 2:30 lalu ayatnya keluar yang berbeda. Amsal 4:23. Tuhan katakan hati. Oh iya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka bisa terpancar kehidupan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, ampuni kalau hati saya ada dendam, sakit, ada kecewa 2 minggu, 3 minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jam 2:30. Keluar, masih keluar. Saya masuk kamar udah gak bisa. Istri saya sudah balik badan. Antara dia bingung ngomongin mau nangis gak. Adik saya tuh, istri saya bukan tipe yang tiba-tiba nangis ya. Saya tuh dia duduk samping terus dia berusaha berdoa gitu. Ya. Dan saya berusaha untuk tenang. Ya, keluar darah. Dan saya ingat bahwa siang ya tante, saya doa keliling sendirian. Dan kita peperangan rohani. Peperangan rohani dengan hati yang gak beres. Dan Tuhan tegur saya dengan jelas. Jam 3, saya ingat banget, jam 3. Anjing saya melonglong. Saya berdoa. Lalu tiba-tiba saya ingin muntah. Saya keluar, saya ke dapur dan saya muntah. Keluar muntah, warna hitam pekat. Hitam pekat. Wah. Saya masuk kamar, tiba-tiba keluar dari dalam saya segumpal begal sini, tangan saya ini, ya, darah segumpal kental begini, kayak hati ayam, plus. Dan ketika itu keluar, istri saya dari tadi bilang, kita ke IGD, enggak. Ketika itu keluar, saya katakan, terima kasih Tuhan, sudah selesai. Saya bilang, itu segede gitu? Iya. Ayo ke IGD. No, kenapa? Udah sembuh saya. Kok sembuh? Iya. Jam 3
sembuh. Enggak langsung berhenti. Darahnya berhenti, reaknya berhenti. Anda bisa bayangkan, dari jam 11 sampai jam 3 tidak berhenti. Keluar saya sibuk dengan ngikutin GPT, pegang sini, semuanya dipegangin. Ya. Ikutin seluruh jenis doa, apa yang kurang. Ya, peperangan sudah. Ayat itu mengubah hidup saya. Dalam situasi yang saya katakan, Tuhan, kalau ini saatnya ya sudahlah. Tapi saya tahu dengan jelas, ketika saya bersyukur di saat-saat yang tidak ada jawaban doanya, lalu Tuhan berikan saya sesuatu yang baru. Ketika saya muntah selesai, langsung gak tahu kenapa Bapak Ibu. Ini gak tahu kenapa. Wah, selesai gitu. Terus saya bilang sama saya, udah sembuh, ayo kita tidur. Terus udah gitu saja. Selesai gitu aja. Pagi-pagi masa teriak masih ada sisa gitu ya. Sudah selesai. Gembala saya bilang, kok bisa gitu? Iya, sudah selesai. Darah yang keluar selama 4 jam, itu selesai. Dung. Ketika engkau punya hati yang bersyukur. Dan dari kejadian kemarin 3 minggu yang lalu, hidup saya seperti diubahkan. Tuhan, ini loh yang namanya kita harus bersyukur. Di situasi-situasi yang tidak bisa kita gambarkan keadaannya. Dan itu jujur, itu pengalaman yang paling menakutkan yang saya alami. Saya gak pernah ngeliat darah begitu banyak kecuali tangan saya gitu waktu kecil. Dan saya cuma bilang, Tuhan Yesus Kristus, ketika bangun pagi hari ini kalau saya batuk, bening, puji Tuhan. Kalau saya bersin, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami 4 jam darah keluar, tidak henti-hentinya. Amis semua. Dan ketika saya selesai, Tuhan berajar, saya katakan, Tuhan, Engkau sangat baik. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Karena ketika lagu terakhir kan, sampai akhir di hidupku, ku kan menyembahmu. Sebab kau, benar kan gitu ya? Sampai akhir. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya mau marah, bingung marahnya. Karena saya tahu dengan jelas kalau yang seperti ini, kalau alami begini, udah ayat yang harus keluar. Dan ayat yang pertama terpikirkan dari saya, ketika saya berdarah-darah, yaitu Filipi tadi. Kenapa? Udah gak ngerti. Didoain gak bisa gitu ya, ya sudahlah. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau saya masih diberikan hidup, saya harus berbuah. Jadi ketika sembuh jam 3, pleng, saya tahu jam 3 lewat saya harus berbuah. Kenapa? Karena ada 4 jam di mana saya harus belajar dalam proses. Dan itu membuat saya sadar betapa cintanya sama kita itu tidak terbatas. Yang ketiga, saya bilangnya adalah God VVIP. Musa ketika dia tahu rasa bersyukur, dia menjadi pribadi yang very, very important person. Satu-satunya orang di Alkitab yang ketika dia meninggal, dia apa kan? Dikubur sama Tuhan. Musa masuk tanah perjanjian? Enggak.
Tapi Musa diberikan kasih lihat tanah perjanjian. Privilege-nya. Apakah stop sampai di situ? Tidak. Tidak ada dalam sejarah Alkitab di mana Allah pencipta langit dan bumi turun tangan untuk, dalam tanda kutip, menguburkan seorang manusia. Dan sampai hari ini tidak diketahui kuburan mana. Cuma Allah yang tahu. Artinya apa? Ini bukan manusia sembarangan, meskipun dilakukan satu kesalahan. Meskipun Tuhan murka. Musa gak dapat tanah perjanjian. Musa gak masuk tanah perjanjian. Tapi Musa mendapatkan yang tidak didapati oleh mereka yang masuk tanah perjanjian. Dia gak cuma mati dikuburkan Bapak Ibu. Tapi dia bertemu dengan sang perjanjian itu. Siapa dia? Yesus. Pas kapan? Ketika Yesus dalam detik-detiknya, lalu dia berdoa, lalu keluarlah 2 orang, kata Alkitab. Musa dan Elia. Ngapain mereka? Berbicara. Musa dalam tanda kutip bagi saya menjadi penasehatnya Yesus di dunia ini. Bayangkan, kita berpikir bahwa Musa sudah selesai tugasnya. Kita berpikir sudah selesai. Kenapa? Iya. Musa menjadi pribadi yang gagal, tanda kutip. Pemimpin yang gagal mungkin. Tapi Musa gak berhenti. Tidak ada dalam kata-kata terakhir dalam Alkitab. Musa mengeluh sama Tuhan. Dia hanya memohon Tuhan sekiranya boleh. Tuhan katakan no. Kamu cukup naik ke atas, lalu kau kasih lihat. Bisa bayangkan, pemimpin yang ingin masuk tanah perjanjian harus lihat dari atas. Dan dia lihat tanah perjanjian itu, rasanya seperti apa? Tapi ketika dia mati, pribadi yang mendampingi dia sampai meninggal adalah Allah sendiri. Allah gak biarkan dia sendirian. Dia dampingi. Satu-satunya manusia di bumi ini. Satu-satunya manusia di bumi ini yang dikuburkan oleh Allah sendiri. Penghormatan mana yang besar, yang luar biasa. Kalau pencipta langit dan bumi turun hanya untuk menguburkan manusia fana yang namanya Musa. Saya kira selesai sampai di situ Bapak Ibu. Tadi pagi ketika saya sharing Tuhan tidak dahsyat. Tuhan katakan no, masih ada satu lagi. Bahkan ada tafsiran masih yang kedua. Bahwa di hari-hari terakhir ada 2 hamba Tuhan yang luar biasa kan katanya. Banyak berkata bahwa itu mungkin Musa dan Elia. Tafsiran. Tapi yang jelas ketika Yesus berdoa tampak ada 2, Musa dan Elia. Hei, ternyata ini orang kita pikir sudah selesai. Ternyata dia jadi orang yang paling penting dalam sejarah keselamatan dunia ini. Dia memberikan satu konselor kepada Yesus. Allah yang jadi manusia. Berbicara. Itulah hidup dengan rasa bersyukur. Anda boleh gagal. Anda boleh dapat hal yang tidak enak dalam hidup ini. Anda mungkin tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tapi Anda mendapatkan sang perjanjian. Anda nggak dapatkan apa yang Tuhan berkati, enggak mungkin. Mungkin Anda nggak dapat itu. Tapi Anda dapat Tuhannya. Hubungan dengan Tuhan lebih penting dari sekedar berkat dari Tuhan. Jujur ketika saya dapat ayat ini, beberapa tahun lalu saya kecewa. Tuhan kok begitu ya? Tapi ayat mengajarkan saya untuk siap sedia kalau Tuhan katakan tidak. Dan disitulah engkau jadi VVIP-nya Tuhan. Kenapa? Ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan yang aku sembah tidak menyelamatkan aku dari dapur perapian itu, Dia tetap Allah. Kalaupun aku gak boleh masuk tanah perjanjian, Allah adalah Allah.
Kalau dia nggak jawab doa kita, dia tetap Allah. Kalau dia katakan tidak sama kita, dia tetap Allah. Karena dia berdaulat penuh. Tapi jadi pertanyaan adalah, apakah kita siap dengan kata tidak? Padahal di balik ada kata tidak, ada rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita orang percaya. Amin. Kita nggak terima berkatnya, tapi kita harus terima sang pemberi berkat. Pak, Bu, hari ini saya belajar 3 minggu ini. Bagaimana ketika saya dapat sesuatu itu, saya tahu rasa bersyukur. Dan bangun pagi jadi lebih rajin sekarang. Pagi bangun, haleluya, haleluya. Bisa bersin, haji. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa? Karena hidup kita tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Kita bangkit dari yuk, kita berdoa yuk. Ketika saya dapatin itu, saya tahu bahwa saya gak berani minta banyak sama Tuhan. Kenapa? Hati saya gak beres. Saya harus ngerti diri saya sendiri. Saya seorang hamba Tuhan dan saya tahu saya gak boleh bohong sama diri saya sendiri. Dan saya katakan, ya Tuhan, Engkau Allahku, Engkau yang bisa ambil aku. Dan saya bersyukur itu. Kita mau bersyukur sama Tuhan, amin. Amin. Yang mau bersyukur dalam segala keadaan, angkat tanganmu. Oh Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ada doamu yang gak dijawab Tuhan? Ada doamu yang gak dijawab Tuhan? It's okay. Ada doamu yang dijawab Tuhan? Tunggu ya, nak. It's okay. Engkau sedang bergumul hari-hari ini. Dan seakan-akan Tuhan jauh. Kadang-kadang Tuhan tutup pintu itu. It's okay. Karena Dia Allah. Dia gak ngikutin kita, tapi kita ngikutin Dia. Apa yang Allah mau, biar Dia yang bekerja. Apa yang Dia inginkan, biar Dia yang bekerja. Tugas kita hanya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yes God, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur. Kedarana masyakara, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang lebih layak katakan. Ku
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau Selalu bersyukur. bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kedalaya darabashakara. Kami bersyukur karena Engkau baik, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Aku berdoa pagi siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, biar pekerjaan yang dahsyat yang terjadi, biar yang terdahsyat yang terjadi dalam nama Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Roh-Mu kata Tuhan, karena Roh-Mu kata Tuhan, Roh-Mu ya Allah yang kuat. Kedala tarapa syakadala ya dala ya dala dala masyakedele. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu, para pemimpin jemaat-Mu Tuhan. Kalau mereka ada dalam proses, ajar kami untuk kami bersyukur dalam proses. Kalau ketika doa kami tidak dijawab, ajar kami untuk kami bersyukur buat rencana yang indah dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang lebih mengerti kami. Karena Engkau Allah yang tahu kami, yang paham kami dengan segala kondisi kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap jadi pribadi-pribadi dewasa. Pribadi-pribadi yang bisa terima segala jawaban dari-Mu. Dari semua jawaban yang Kau berikan kepada kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami bukan bicara soal berkat yang Kau berikan. Hidup kami berbicara soal Engkau ya Allah dalam kami. Kalau kami bisa punya harta, tapi kami tidak punya Engkau, maka sia-sia hidup kami. Tapi kalau kami punya Engkau Allah, 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 Allah yang berdaulat, Allah yang berdaulat. Kedala tara tapasya kadalaya kadalaya dadadada. We are surrender Lord. Kedala pasya kadalaya kadalaya dadamu. Hiya dalaya dalaya kadalaya takadalaya kadarabu dadar shekedere. Hiya dalaya dalaya dadana pasya kadalaya kadalaya bo. Jesus, 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 Jesus. Yes, God, yes, God. Yes, Lord. Yadala, yadana, na, 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 na. Kedala, tara, takara, dala, yakadala, yabo.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku punya, yes God, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menang karena bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut karena kami percaya kepada Tuhan. Dan kami mau terus percaya dan kami mau katakan, Tuhan, kami mau bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami mau bersyukur. Kami mau jadi hamba yang setia. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang terus percaya bahwa segala rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Stephen yang sudah membawakan kami firman, menyampaikan pesan-pesan Tuhan hari ini. Berkati dia dalam segala pelayanannya dan juga dalam kesehatannya, bahkan dalam keluarga rumah tangganya. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka gumulkan, kami percaya janji-Mu setia, janji-Mu akan digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah diberkati. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan persembahan-persembahan ini juga harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.